Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil daripada kegiatan pengabdian kami di Desa Panji Buleleng yang berjudul Pengembangan Hutan Wisata Terintegrasi Berbasiskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan di Desa Panji Buleleng. Adapun anggota tim pengabdian ini adalah saya sendiri, Wayanda Marindu Kurniawan, sebagai ketua tim pengabdian. Kemudian ada I Gusti Ngurah Yoga Jayantara, dan terakhir ada I Gede Yudi Wisnawa. Kegiatan pengabdian ini pada dasarnya didasarkan kepada beberapa analisis situasi yang terjadi di Desa Panji. Yang pertama adalah terkait dengan wilayah hulu Desa Panji yang memiliki kawasan hutan lindung yang cukup luas. Kawasan hutan lindung di Desa Panji ini kurang lebih memiliki luasan sebesar 300 sampai dengan 400 hektar yang berada di wilayah paling hulu Desa Panji atau juga berada pada wilayah hulu Das Banyumale. Sementara pada tahun 2019 pengelolaan kawasan hutan ini diserahkan kepada pemerintah desa, sehingga kawasan hutan ini masih terbatas pada perlindungan hutan saja, belum didayagunakan untuk tujuan ekonomi. Sementara itu, berdasarkan peta dan data Pusat Pembangunan Perlindungan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara pada tahun 2016, potensi fungsi jasa lingkungan estetika atau keindahan alami di kawasan hutan Desa Panji ini sangat tinggi. Sehingga hutan di wilayah hulu Desa Panji ini sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata. Untuk itulah maka kami kemudian mengambil tema atau mengambil judul pengembangan hutan wisata yang terintegrasi pada seluruh potensi desa yang ada di Desa Panji. Kemudian terakhir, kegiatan pengabdian ini juga didasarkan atas wilayah prioritas Desa Binaan Undiksa, sehingga pada tahun ini kami memfokuskan kegiatan pengabdian di Desa Panji Buleleng. Adapun tujuan dan manfaat dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk perencanaan penataan hutan wisata berkelanjutan melalui integrasi seluruh potensi desa yang bernilai jual, sehingga pemanfaatan hutan di Desa Panji untuk kepentingan pariwisata dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip berkelanjutan dan dapat tetap menjaga keberlangsungan fungsi ekologis yang ada di kawasan hutan. Sementara manfaat dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk perlindungan wilayah dari daerah aliran sungai namun tetap bernilai jual dan berdaya guna, sehingga pemerintah desa dan masyarakat Desa Panji dapat memanfaatkan hutan dan juga dapat membuka daya tarik wisata baru di kawasan hutan namun tetap memperhatikan fungsi ekologis kawasan hutan. Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian ini pada dasarnya ada 3 metode. Yang pertama adalah melalui observasi wilayah Desa Panji yang dilakukan dalam 3 bagian wilayah, yaitu pada bagian wilayah hulu, yaitu pada nomor 1, kemudian wilayah tengah, dan terakhir ada wilayah hilir. Observasi wilayah pada 3 bagian ini pada dasarnya ditujukan untuk melihat potensi wilayah dan memastikan prinsip berkelanjutan dapat terlaksana. Kemudian yang kedua adalah melalui audiensi dengan pemerintah desa dan masyarakat setempat untuk menggali potensi sosial dan budaya Desa Panji. Kemudian terakhir adalah melalui pemetaan dan perencanaan partisipatif, tepatnya melalui forum group discussion hutan wisata terintegrasi. Pelaksanaan kegiatan ini sendiri telah dilaksanakan sejak bulan Mei tahun 2020 sampai dengan bulan September tahun 2020, di mana diawali dengan observasi wilayah Desa Panji. Observasi ini dilakukan pada tanggal 4 Mei sampai dengan tanggal 20 Mei 2020 dengan menggunakan perangkat drone dan dipandu oleh Pokdarwis Desa Panji. Observasi dilakukan pada 3 wilayah berbeda, yaitu hulu, tengah, dan hilir, untuk mengetahui potensi wilayah Desa Panji. Kemudian yang kedua adalah melalui audiensi masyarakat. Audiensi ini dilakukan selama rentang waktu 2 bulan, yaitu bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2020. Kegiatan ini ditekankan pada penggalian potensi sosial dan budaya masyarakat, rencana pemerintah desa di waktu yang akan datang, serta permasalahan yang pernah muncul di Desa Panji dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan desa. Kemudian pelaksanaan kegiatan yang terakhir adalah pemetaan dan perencanaan partisipatif.
Kegiatan ini sendiri dilakukan pada bulan Juli sampai dengan pertengahan Agustus tahun 2020. Pemetaan partisipatif ini dilakukan dengan meminta masyarakat atau pemerintah desa untuk menjabarkan peta mental yang kemudian dilanjutkan dengan delineasi wilayah oleh tim pengabdian. Sementara itu perencanaan partisipatif dilakukan dengan skema forum group discussion. Berikut ini merupakan dokumentasi kegiatan. Di sini ada kegiatan observasi dengan menggunakan drone, kemudian ada audiensi dengan pemerintah desa, dan juga ada forum group discussion untuk perencanaan partisipatif. Sementara hasil sementara yang telah kami hasilkan dari pemetaan dan perencanaan partisipatif ini adalah rute downhill di Desa Panji yang kita sepakati merupakan salah satu potensi unggulan hutan sehingga bisa dimanfaatkan sebagai jalur downhill. Sementara evaluasi dan rencana tindak lanjut adalah masyarakat dan pemerintah Desa Panji ini sangat apresiasi sekali dengan kegiatan ini, sehingga diharapkan di tahun yang akan datang atau di masa yang akan datang kegiatan pengabdian yang serupa dapat dikembangkan atau dapat dilakukan untuk pengembangan beberapa potensi di Desa Panji yang telah kami kenali sebelumnya, yaitu pertama adalah terkait dengan potensi sektor kehutanan, potensi sektor pertanian, potensi kawasan budaya. Potensi sektor kehutanan yang dapat dikembangkan atau dapat dilakukan kegiatan pengabdian selanjutnya adalah berupa potensi pengembangan madu kopi atau madu cengkeh, kemudian wisata minat khusus, wisata keluarga, sampai dengan wisata religi. Sementara potensi sektor pertanian yang kami temui atau kami identifikasi berdasarkan survei, observasi drone, dan audiensi masyarakat adalah potensi sebagai next Jatiluwih, kemudian ada potensi wisata air, kemudian potensi pengembangan produk pertanian. Sementara yang terakhir adalah potensi kawasan budaya, utamanya pengembangan produk unggulan desa. Itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan hasil pengabdian kami. Semoga hasil pengabdian ini dapat dimanfaatkan dan dapat diterapkan oleh masyarakat dan pemerintah Desa Panji, sehingga apa yang kami hasilkan dalam pengabdian ini benar-benar bisa bermanfaat dan dapat berdaya guna ekonomi di tengah masyarakat Desa Panji, Kabupaten Buleleng. Sekian paparan dari kami, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.